wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya gerak melingkar yang berputar menjauhi pusat lingkaran. Dia itu adalah kebalikannya dari gaya sentripetal. Kalau sentripetal itu dia mendekati pusat lingkaran. Ya, di sini adalah salah satu contoh paling gampang untuk sentrifugal adalah tali yang diikatkan sebuah cincin dan diputarkan. Nah, ini salah satu contoh sentrifugal. Dia akan menjauhi pusat lingkaran, ya kan? Ini pusat lingkaran, jadi dia menjauhi pusat. Kalau dia mendekati itu namanya sentripetal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kemiringan lintang pada lengkung horizontal atau superelevasi. Sebelumnya, materi tentang gaya sentrifugal sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana superelevasi dan gaya sentrifugal itu saling berkaitan. Di mana gaya superelevasi adalah kemiringan lintang pada jalan lengkung horizontal yang bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna mengimbangi gaya sentrifugal yang bekerja pada saat kendaraan melewati jalan yang berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Semakin besar superelevasi, semakin besar pula komponen berat kendaraan yang diperoleh. Superelevasi maksimum dapat digunakan pada satu jalan raya, tetapi dibatasi oleh beberapa faktor, di mana diantaranya adalah keadaan cuaca, jalan yang berada di daerah sering turun hujan, berkabut, atau sering turun salju, berelevasi maksimum lebih rendah. Sedangkan terus juga ada keadaan medan seperti medan datar atau daerah pegunungan. Superelevasi maksimum yang dapat dipilih lebih tinggi daripada di daerah berbukit atau daerah pegunungan. Keadaan lingkungan perkotaan atau di daerah pedesaan, di mana berbeda. Apabila di daerah perkotaan, jalan cenderung lebih padat dan kendaraan berjalan lebih lambat, sedangkan di pedesaan kendaraan cenderung berjalan lebih cepat karena renggangnya lalu lintas. Dan juga berikutnya adalah alternatif superelevasi maksimum, di mana jalanan licin dan sering hujan dan juga sering kabut. Elevasi maksimumnya adalah 8%. Jalan di perkotaan sering macet dan padat, elevasi maksimumnya adalah 4-6%. Sedangkan menurut ASTO, elevasi maksimum adalah 0,04, 0,06, 0,08 dan 0,010 dan 0,012. Nah, jadi di sini gaya superelevasi seperti ini, gimana keadaan jalan dibuat miring supaya kendaraan tidak terdorong keluar ke arah luar pusat titik lingkaran karena adanya gaya sentrifugal, dan kemiringannya sendiri dapat dihitung menggunakan rumus seperti ini. Di sini adalah contoh jalan yang dibuat dengan kemiringan superelevasi yang telah diperhitungkan, gunanya agar kendaraan yang melintas jalan tersebut tidak akan keluar lintasan karena gaya sentrifugal yang bekerja. Di sini adalah salah satu contoh jalan dengan kemiringan superelevasi yang cukup besar yang terdapat di daerah Indonesia, di mana para pengendara yang lewat sini dituntut untuk sangat berhati-hati ketika melewatinya. Jadi apabila kemiringan superelevasi tidak diperhitungkan dengan benar, dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal bagi pengendara yang Teman-teman saya hanya ingin mengingatkan, jika Anda dari luar rumah sudah sampai ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Setelah cuci tangan bersih, lalu Anda melepas pakaian Anda di luar atau langsung dimasukkan ke mesin cuci agar dicuci saat itu, atau lebih baik dijemur di luar saja sebelum dicuci. Habis itu Anda membersihkan diri Anda terlebih dahulu. Setelah bersih, baru Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Itu adalah salah satu hal kecil untuk pencegahan virus corona tersendiri.
Virus corona atau COVID-19, virus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di seluruh dunia karena efeknya yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, dan juga penyebarannya yang sangat cepat dan sangat mudah sekali menyebar antara satu orang ke orang lainnya. Virus ini menyerang ke seluruh dunia, tidak terkecuali dengan negara kita sendiri, Indonesia. Karena itu kita harus melakukan pencegahan, salah satunya dengan social distancing. Social distancing itu sendiri adalah salah satu pencegahan virus corona dengan kita mengurangi kontak langsung dengan sesama manusia dan mengurangi berkumpul dengan orang banyak di tempat umum. Salah satu contoh gambar, contohnya ada di gambar ini. Mereka menandai bangku tanda silang agar tujuannya agar tidak ada orang yang duduk di atas tanda silang itu, dan memisahkan orang yang duduk agar tidak saling bersentuhan dan kontak langsung, sehingga penularannya dapat diminimalisir. Dan dianjurkan untuk kita semua agar tetap tinggal di rumah terlebih dahulu, menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengisi waktu luang bersama keluarga agar tidak bosan. Apabila ada keperluan di luar yang sangat penting, maka apabila kita ingin keluar, maka kita dianjurkan untuk menggunakan masker yang sesuai standar dan penggunaannya dengan cara yang tepat dan benar. Apabila kita tidak menggunakan masker dengan benar seperti gambar di sini, maka fungsi masker tidak akan bekerja secara maksimal atau bahkan sama sekali tidak bekerja. Tadi adalah beberapa contoh untuk kita menghindari penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kita sebaiknya berdiam diri dulu di rumah agar virus ini tidak terus menyebar dan menularkan ke banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.